Mari kita memulai kelas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya kami kembalikan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak menerima segala puji hormat kami dari hamba yang hina, terbatas, dan tak sempurna ini. Terimalah pujian dan hormat kami, sembah dan syukur kami. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar, berkaryalah dalam pelajaran kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan, ajarkan kepada kami. Kami siap menerima pengajaran itu sehingga kami menjadi orang yang bijaksana dan menjadi agen pembaharuan mulai dari diri kami, keluarga kami, pertemanan kami, bahkan masyarakat dan negara kami. Kami menjadi dampak positif bagi mereka. Berkati kami demi nama Yesus. Amin. Menjadi agen pembaharuan, sebelum saya masuk ke dalam lagi ya, absen dan sebagainya, saya mau sampaikan pendahuluan dulu. Mengingatkan saja, menjadi agen pembaharuan, kalau saya gambarkan itu seperti garam. Garam. Dalam firman Tuhan mengatakan adalah garam dan terang. Kenapa garam dulu? Kan gitu ya. Kenapa enggak terang dulu baru garam? Nah, jadilah garam dunia dan terang dunia. Ngerti enggak kalian? Kenapa Tuhan sebutkan garam dulu baru terang? Nah, itu harus paham di situ ya. Jadi agen pembaruan itu dia harus menjadi garam terlebih dahulu. Garam itu apa? Garam itu dia memberikan dampak kepada sekitarnya. Tentunya kalau orang berdampak, dia harus berkorban. Garam dia harus habis untuk memberikan rasa awet, enak, dan pada adonannya. Dia habis, dia lebur, bahkan dia berkorban untuk sekitarnya terpengaruh menjadi enak. Adakah dia dinilai? Tidak. Rasanya rasa garamnya. Maksudnya, kalau salah, garam salahkan. Garamnya kurang nih, kayak gitu ya. Makanannya enak, yang dipuji makanan. Garam nggak pernah dipuji, betul tidak? Itulah agen pembaharuan. Siap tidak dipuji, siap tidak diagung-agungkan. Itu agen pembaharuan. Kita yang berkorban, kita yang mungkin di belakang layar berkorban habis-habisan demi seseorang yang tampil sukses. Tidak apa-apa. Tetapi Tuhan melihat yang di belakang layar itu. Bahkan dia akan dipromosikan lebih tinggi, lebih puncak daripada yang sering tampil ya. Jadi pertama-tama menjadi agen pembaruan harus siap menjadi garam, mempengaruhi, memberikan adonan yang baik. Oke? Yang kedua, setelah menjadi garam, kita harus menjadi terang. Nah, ini baru dia level kedua, terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita sendiri belum menerima diri kita sendiri? Kekurangan kita belum kita terima. Ya, masa lalu kita belum berdamai. Kita masih membenci orang. Orang seperti yang saya bilang tadi, tidak bakal bisa jadi agen pembaruan. Kenapa? Karena dia belum berdamai dengan dirinya. Masa lalunya, omongan orang. Nah, jadi menjadi agen pembaharuan harus dari garam dan terang. Terang itu berarti dia memberikan sinar kepada orang, menunjukkan kepada mereka yang kegelapan. Oke? Jadi menjadi garam sulit, lebih sulit lagi menjadi terang. Siap ya? Tetapi itulah yang kita harus lakukan di dalam dunia ini. Jadi garam dan terang, memberikan rasa dan menerangi orang kepada jalan yang benar. Oke, itu mungkin dasar pembahasan kita hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang menjadi agen pembaharuan dari beberapa tokoh yang akan kita pelajari. Semua tokoh yang kita bahas ini pasti kalian sudah tahu dan pernah dengar ceritanya. Tetapi apa maknanya? Kan gitu ya, apa makna dari peristiwa yang mereka lakukan? Kita akan gali dan tenggelam ke dalam dan keluar membawa nilai. Oke, kita berdoa. Kita berdoa ya. Sekarang kita absen dulu. Silakan buka kamera, absen, habis itu kita akan masuk ke materi.
Abraham Axel, Besa, dan Brian. Axel hadir, Mister. Oke. Besa? Ada Besa sama Brian? Oh, hadir, Pak. Oke. Brian nggak dengar ya? Cepat ya. Eldon, Lee, dan Gabriel. Natasha. Ada? Eldon, Lee, dan Gabriel. Lee, Gabriel enggak ada ya? Dengan cepat ya. Dengarkan namanya masing-masing. Habis itu siapa ya? Urutkan. Ayu, Damar, Diva. Damar hadir, Mister. Diva Divanya mana? izin, Mister. Diva izin. Cedi, Jovan, Juju. Hadir Jovan, Mister. Jadi hadir, Mister. Juju? Miracle, Hadir, Mister. Ella, dan Vela. Vela Kristabel, hadir, Mister. ini ada Naomi, Kristela. Kristi sakit, Mister. Namanya Kristi ya. Oh, iya. Sakit ya. Oke, thank you informasinya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Aurelia, Quincy, dan Dias. Aurel hadir, Mister. Dia hadir. Nitya Aurelia ada? Hadir, Mister. Sarah, David, Alea. Sarah hadir, David Mister. ada, Pak. Alea hadir, Mister. Oke, good. Next, Angelina, Benedictus, dan Bianca. Angel hadir. Ini hadir, Mister. Benny. Bianca, Hadir, Mister. Christopher, Christian, David. Christopher hadir, Mister. Christian hadir, Mister. David? David hadir, Mister. Oke. Elizabeth, Felix, Franz. Eli hadir, Mister. Eli. Fran hadir, Mister. Felix? Felix ada? Lewat. Adi, Bayu, Josephine. Josephine hadir. Bayu hadir. Oke, good, mantap. Vandra, Nathaniel, Ayu Wulan. Sandra hadir. Bulan hadir. Vandra sama Wulan Nathan hadir, Mister. Oke, good. Febriana, Ana, Dia, Ricardo. Dia hadir, Mister. Ricardo hadir, Mister. Febriana hadir. Selina, Selin, Violin. Selina ada? Selina? Oke, lewat ya. Ada nama yang terlewatkan? Tidak ada ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang agen pembaharuan dari beberapa tokoh. Ya, ada 4 tokoh yang akan kita bahas. Dengan cepat saya sampaikan apa yang mereka buat selama mereka hidup, kan gitu ya. Kenapa mereka dikatakan agen pembaharuan? Kita akan dalami dan pelajari. Oke, saya akan share PowerPoint saya.
Apakah sudah tayang di layar kalian PowerPoint Mr. John? Sudah ya? Sudah, Mister. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat memahami peran remaja sebagai agen pembaruan ya. Kalian yang harus berperan, kalian yang harus terjun ke lapangan, mengaplikasikan, mempraktekkan remaja sebagai agen pembaruan. Kita bisa lakukan itu dari contoh-contoh berikut ini, oke ya. Inilah contoh-contoh orang-orang yang sudah melakukan agen pembaruan di kehidupan mereka. Mereka ini bukan manusia robot, bukan juga Allah, bukan juga dewa, tapi mereka ini manusia biasa, sama seperti kita. Tapi mereka melakukan pembaharuan yang luar biasa. Mari kita dalami. Oke, yang pertama itu adalah Nehemia. Ini gambar yang saya ambil dari di internet. Nehemia ini adalah tokoh yang menceritakan dan memberikan hidupnya menjadi agen pembaharuan. Oke, di mana dia menjadi agen pembaharuan? Ceritanya begini. Nehemia ini adalah seorang juru minum raja. Lihat gambar ini ya. Dia seorang juru minum raja. Dia orang Israel. Dia orang Yerusalem. Dia sudah mendapat tempat yang terbaik menjadi juru minum raja. Suatu ketika adalah saudaranya datang dari Yerusalem, bertemu dengan dia, lalu bercakap-cakaplah mereka, ya, cakap-cakap. Kemudian saudaranya berceritalah tentang Yerusalem. Lalu Nehemia mengatakan apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Saudaranya bilang Yerusalem sedang berduka. Hah? Berduka? Ya, tembok-temboknya runtuh, rubuh, hancur. Pintu gerbangnya dibakar oleh orang-orang. Semua masyarakat Yerusalem merasa menderita. Setiap panen langsung ada orang merampok. Sangat kasihan mereka Nehemia. Nehemia sebenarnya sudah aman di kerajaannya. Sudah mendapat jabatan yang bagus, gaji yang bagus. Tapi mendengar berita itu, Nehemia menjadi terbeban. Ada keresahan dalam hatinya. Enggak tenang hatinya. Tidur saja enggak enak. Kepikir terus Yerusalem. Yerusalem, kota kelahiranku. Yerusalem, kota kelahiranku. Jembatannya temboknya hancur, pintu gerbangnya dibakar, rakyatnya dirampas. Yerusalem tiap malam terngiang-ngiang dalam pikirannya. Kemudian dia ambil saat teduh. Ini ya gambarnya. Dia berdoa, aku terbeban terhadap Yerusalem. Aku tidak bisa bersuka cita. Aku tidak bisa tenang mendengar berita ini. Ini menjadi bebanku. Inilah contoh agen pembaruan. Ketika dia mendengar berita yang tidak enak, berita yang buruk tentang kota kelahiran, tentang kotanya, dia tidak enak. Dia terbeban untuk bisa melakukan sesuatu. Suatu ketika nanti anak-anak, ketika engkau jadi seseorang, mungkin itu pegawai negeri, mungkin itu sebagai pejabat, mungkin itu engkau sukses di negeri asing, atau di Amerika, Inggris, manapun itu, di bagian Eropa, manapun itu engkau sukses, ingat kota kelahiranmu. Ingat kota kelahiranmu. Bangun kota kelahiranmu. Seperti Nehemia. Itulah contoh agen pembaruan.
Jangan katakan aku agen pembaruan ketika engkau dengar, ketidakadilan, engkau tenang saja. Engkau tidak punya hati. Ketika engkau mendengar ketidakadilan terjadi, ketika engkau dengar ada masalah terjadi, dan engkau terbeban untuk turun tangan, itulah cikal bakal agen pembaruan. Oke, Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia kan gitu, dia berdoa dua hal. Hal yang pertama dia doakan adalah pengampunan. Tuhan ampuni kota Yerusalem. Tuhan ampuni rakyat Yerusalem. Tuhan ampuni Tuhan masyarakat Yerusalem. Dan keluargaku ampuni. Semua kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah berlaku salah, tidak jujur, tidak setia, tidak taat pada perintah-Mu, tidak turut pada ketetapan-ketetapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Itu doa Nehemia yang pertama. Lalu yang kedua, apa nih doa-doanya? Tuhan, Engkau sudah berjanji apabila kami berlaku setia kepadamu, Engkau berjanji Engkau akan mengembalikan kami ke kota kami, ke kampung kami. Itu doa Nehemia. Tuhan bukakan jalan kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Apakah cukup segitu? Dia berdoa? Tidak, dia bertindak. Setelah berdoa dia bertindak. Ini agen pembaruan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan ke atas. Dia juga mendoakan orang-orang yang bisa membantu dia. Tuhan berkati raja, supaya raja kami ini membuka jalan dan memberikan surat izin kepadaku. Oke? Kemudian, apakah dia berdoa saja? Tidak. Dia bertindak. Apa yang dilakukan? Dia melakukan 5K. Prinsipnya 5K. Ini Nehemia, saya suka sekali Nehemia. Yang pertama dia lakukan adalah komunikasi. Komunikasi dua aspek, vertikal dan horizontal, berdua keperluan. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan raja dan orang-orang Yerusalem. Itu komunikasinya. Itu yang dia lakukan untuk memecahkan masalah komunikasi. Ya, dia komunikasikan. Untuk menyelesaikan masalah Yerusalem, dia komunikasi. Setelah komunikasi, apa? K yang kedua, dia konfirmasi, mengecek kebenarannya. Apakah Yerusalem benar-benar runtuh? Apakah Yerusalem benar-benar orang-orang yang dijarah, dirampok, dicek, dikonfirmasi dengan masyarakat di sana? Oh betul, berita yang disampaikan oleh saudaranya bukanlah hoax, tetapi fakta. Kemudian setelah dikonfirmasi, kemudian dilakukan konferensi. Apa itu? Pertemuan. Duduk. Oke, faktanya begini. Yerusalem temboknya runtuh. Mereka konferensi, duduk bersama. Hasilnya apa ya? Berdiplomasi, duduk bersama. Kemudian disampaikan oleh Nehemia, ini faktanya, ini faktanya, ini faktanya. Saya terbeban untuk Yerusalem, kota kelahiran. Bagaimana dengan kalian? Yang lain juga, oke, kami siap bantu. Apa yang kami bisa bantu Nehemia? Kita bangun. Mau tidak? Kita bangun. Mau tidak? Kemudian yang lain, oke, kita siap bantu Nehemia. Kita bangun tembok yang runtuh itu. Oke, sekarang K yang keempat. Apa itu? Komitmen. Ya, saya akan cek ke kalian. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Saya salut kepada Nehemia. Yang pertama, dia komunikasi. Atau kayak itu. Komunikasi. Yang kedua, dia lakukan apa? Konfirmasi. Yang ketiga dilakukan adalah konferensi. Yang keempat dia lakukan adalah komitmen. Yang kelima dia lakukan adalah kerjasama. 5K, 5 prinsip yang dilakukan Nehemia is the best. Nehemia is the best, saya rasa. Dia melakukan dan membangun tembok itu dengan 5K. Pertama dilakukan apa tadi? Komunikasi, konfirmasi, konferensi. Kemudian mereka melakukan yang namanya komitmen. Mereka membangun komitmen, kemudian mereka kerjasama. Mereka membangun tembok. Kalau kalian melihat tembok itu tebal sekali. Tebal sekali. Dibom mungkin nggak rusak. Tebal. Ya, tembok ini loh jalurnya. Coba lihat gambar ini.
Nehemia. Ini adalah bagian daripada Yerusalem. Luasnya minta ampun ini. Ini tembok, setebal-tebalan tembok ini dibangun ini ya. Tebal dan luar biasa. Kalian tahu berapa hari dia membangun tembok ini? Luasnya, lebarnya, tebalnya hanya 52 hari. Bayangin, 52 hari membangun tembok. Saya nggak bisa mikir kalau orang Indonesia yang membangun. 10 tahun, 20 tahun mungkin nggak terlalu bangun. Kebanyakan diam. Setelah makan, rokok dulu. Kan gitu. Sudah siang itu capek, panas, berhenti dulu. Nggak bisa. Itu makanya prinsip Nehemia luar biasa. 52 hari, bayangin. Kalian mungkin terkejut. Ketika mereka membangun tembok itu, saat itu juga mereka harus memegang pedang. Memegang pedang karena tetangga sebelah mungkin suatu waktu menyerang. Jadi mereka sambil membangun tembok pakai skop ya. Tahu skop ya? Pedang tangan kiri, siap-siap berperang. Luar biasanya bukan? Saya nggak bisa mikir gimana pada kejadian itu. Kalau saya berpikir membawa alam pikiran saya ke zaman itu, gimana ya? Sambil membangun tembok berperang. Luar biasa. Tapi hanya 52 hari dia bisa lakukan itu. Inilah agen pembaruan. Jadi kita semangat. Nehemia bisa, kenapa aku tidak? Semangat ya. Jadi siapapun kita harus semangat. Tidak boleh frustasi, depresi, maupun kita tidak bangkit. Oke anak ya. Ini adalah contoh agen pembaruan Nehemia. Nehemia bisa, katakan, aku juga bisa. Katakan, aku juga bisa. Ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi anak-anak, apapun apa yang menjadi beban kalian. Mungkin keluarga aku tidak mendukung, Mr. John. Keluarga aku tidak mendukung studiku, ayahku, dan sebagainya. Nehemia bisa, kalian pasti bisa. Oke ya. Pertolongan itu bisa datang dari segala arah. Oke, lanjut. Ini tokoh yang kedua yang saya kagumi juga. Siapa dia? Ini tokoh apa ini, anak-anak? Siapa ini? Bisa jawab? Nuh. Oke, betul sekali. Ini Nuh. Mendengar kata Nuh, pasti kalian mengetahui ceritanya ya. Tetapi saya mau sampaikan, cerita di balik Nuh ini kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Ini peristiwa di mana pada akhirnya manusia di muka bumi hanguskan. Manusia di muka bumi dimatikan semua. Mengerikan peristiwa kali ini. Kalian mungkin tahu gelombang tsunami yang menghancurkan Aceh dan beberapa kota di Indonesia, ya, bahkan Jepang juga dihancurkan oleh tsunami. Tetapi badai ini yang pernah terjadi sekali di zaman Nuh tidak ada bandingnya, kalah tsunami. Oke, kembali ke topik. Nuh adalah agen pembaharuan. Coba cek. Hanya dari satu Nuh dia menyelamatkan seisi keluarganya. Siapa yang diselamatkan? Istrinya selamat, anak-anaknya selamat, dan menantunya pun selamat. Dari Nuh dia menyelamatkan keluarganya. Di mana orang-orang sejaman Nuh? Mereka tidak mendengarkan Nuh. Oke ya, saya mau apa ya? Dramatisir sedikit ya ceritanya ya. Pada zaman itu Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nuh, Nuh, bangunkan bahtera bagiku, kata Tuhan. Ini ukurannya ya, ukurannya, volumenya, tingginya, lebarnya. Ini kayunya, nama kayunya begini. Harus ikuti peraturanku. Oke Nuh? Oke Tuhan. Sedang membangun bahtera, datanglah tetangga Nuh. Nuh, ngapain lu? Bikin apa kamu Nuh? Bikin bahtera kok di bukit? Edan kamu Nuh. Bodoh kamu Nuh. Dungu kamu Nuh. Gila lu Nuh.
Masa kamu bahtera di bukit? Aneh kamu, gila kamu. Ini dari tempat kita ini Nuh ke samudra, ke lautan, jauh. Gimana kamu mau dorong bahteramu? Memang gila kamu. Gila edan kamu. Itu ya, saya sedikit dramatis ya. Saya dramatisir sedikit ya. Gila lu, setan lu, Nuh. Aneh lu. Bahkan mereka mungkin BAB ngepup dekat-dekat bahtera Nuh, biar lu cicik gitu ya, dia pup di situ, bahkan naik ke bahtera Nuh, dipupin di atas dan sebagainya ya, mengejek-ngejek Nuh dan sebagainya. Bawa-bawa ngeri lah kepada Nuh. Ingat, agen pembaharuan tidak mendengar apa kata orang. Agen pembaharuan dia hanya mendengar kata Tuhan. Itu dia poinnya di sana. Nuh hanya mendengar apa kata Tuhan. Dia tidak menggubris. Dia tidak memberikan perhatian kepada orang-orang yang mengejek Nuh. Ini dia agen pembaharuan, anak-anak. Seorang agen pembaharuan, dia tidak menggubris apa kata orang, dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Oke? Kalau kita mau menjadi agen pembaharuan, kita mendengar kata-kata orang, wah susah. Susah. Saya kan pernah cerita, ini saya keluar dari cerita Nuh dulu ya. Saya kan pernah cerita sama kalian. Adalah Raja Salomo, bukan Salomo, Rehabeam. Ya, sempat saya cerita kan, seorang Rehabeam yang memimpin kerajaan di zamannya. Woi, dia nggak mendengar apa yang dikatakan para tua-tua. Para tua-tua mengatakan, janganlah berlaku kasar, keras kepada budak. Berikanlah hak mereka, janganlah keras sekali. Ya, sakit mereka, sakit budak itu sakit, kata para tua-tua. Nanti kalau dia sakit, mereka bangkit untuk membalas, untuk melakukan kekerasan. Gimana Raja? Kan kita yang susah, kata tua-tua. Janganlah. Tapi apakah Rehabeam mendengar? Dia mendatangi teman-temannya, sebayanya anak-anak muda. Teman-temanku anak muda, tolong berikan aku jawaban. Apa yang mesti kulakukan kepada budak-budak itu supaya dia menghormatiku? Apa kata teman-temannya? Raja, saya kasih usul. Kau bikin hukuman yang sekeras-kerasnya. Bahkan dia sakit-sakitan. Biar mereka tahu engkau raja yang paling hebat. Setuju nggak Raja? Hukum mereka sekuat-kuatnya. Biar mereka tahu engkau raja hebat. Ini yang bagus. Usulan yang bagus. Kamu temanku yang bagus. Bagus usulan. Betul. Supaya mereka tahu aku raja hebat. Buatlah dia menderita. Bagus usulannya. Apa yang dilakukan Rehabeam? Raja itu. Betul. Dia lakukan seperti yang usul teman-temannya. Sebayanya. Dia buat keras. Dia tidak diberikan hak. Kesakitan budak itu. Apa yang terjadi? Budak itu berdoa kepada Tuhan, budak itu membalas. Rehabeam pun hancur karena tidak mendengarkan nasihat tua-tua. Karena dia lebih mementingkan kedudukan dan mendengarkan suara anak muda. Jadi anak sebagai agen pembaharuan, dengarkanlah apa kata Tuhan. Dengarkanlah kepada mereka yang tua. Oke, yang mengajari kita. Kembali ke topik. Ini Nuh, dari satu Nuh membawa perubahan, membebaskan keluarganya dari penderitaan. Itu pertama. Kalian juga pasti bisa ya. Saya percaya kalian anak IPS bisa membawa pembaruan di dalam keluarga kalian yang pertama. Pertama di keluarga, kedua mungkin di keluarga besar kalian, ketiga mungkin di tetangga, kalian membawa perubahan. Siap ya? Nuh bisa membawa perubahan kepada keluarganya, bahkan kepada generasinya. Kalian juga pasti bisa. Ini Nuh ini sudah tua melakukan bagian ini. Sudah tua dia, tapi dia tetap melakukannya. Ingat, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa ini? Bisa kalian lihat di tampilan kalian? Apa namanya? Pelangi. Pelangi. Nah ini dia. Ini memberitahukan kepada kita, setiap kita melihat pelangi,
mengingatkan kita akan peristiwa air bah. Bahwasanya air bah tidak akan pernah terjadi lagi di bumi. Tsunami itu bukan air bah. Air bah ini membumi hanguskan seluruh makhluk hidup di dunia. Semua manusia mati. Tinggal 8 orang saja di muka bumi. Jadi kalau Anda melihat pelangi, kita diingatkan dengan masa-masa Nuh. Jadi air bah tidak akan terjadi lagi. Ini tandanya kepada Tuhan. Pelangi ini tandanya aku akan mengingat peristiwa itu dan aku tidak akan lagi lakukan air bah di muka bumi. Bagus sekali. Nuh ini menyelamatkan umat manusia. Dan sampai hari ini tandanya masih ada. Oke? Nah, jadi anak-anak, jadilah agen pembaruan ya. Seperti Nuh. Lalu yang ketiga. Ketiga adalah siapa ini? Anak, siapa ini? Tokoh siapa? Bisa satu orang menjawab? Yusuf. Oke, Yusuf ya. Oke. Ini contoh yang luar biasa lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian. Yusuf. Wow. Yusuf itu usianya sebaya dengan kita. Kalian lah ya, Bapak sudah lebih tua. Sebaya dengan kalian ketika dia mendapat mimpi. Dia mendapat mimpi, dia bakal jadi pemimpin. Mimpi yang pertama ini dia. Apa ini? Gandum. Seberkas gandum. Ini melambangkan bahwasanya ada gandumnya berdiri, kemudian gandum dari kakak-kakaknya sujud menyembah gandumnya. Bayangkan. Itu mimpinya. Jadi kakaknya mendengar mimpi itu, marah. Maksudmu kamu jadi pemimpin bagi kami. Nuh ini kan, Yusuf ini kan dari anak yang sangat dikasihi. Ya, kan kalian tahu ceritanya kan? Yusuf ini dari istri Yakub, dari Rahel ya. Waktu itu kan Yakub kerja di pamannya. Lalu Yakub ingin menikahi Rahel sebenarnya. Ini ceritanya sebelum lahir Yakub, Yusuf. Jadi Yakub mau menikahi Rahel. Ya, oke. Lalu dia bekerja kepada pamannya 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bukan Rahel yang dikasih, bayangin tuh. Ini Yakub sudah ngomong sama paman, udah ngomong baik-baik, paman, aku mau menikahi Rahel. Oke, kalau begitu kamu kerja sama aku ya Yakub. Oke paman. Kerjalah Yakub ke pamannya. Kemudian tiba saatnya dia menikah mau nikah sama Rahel. Apa yang terjadi? Bukan Rahel yang dikasih. Ini mungkin pada malam-malam pernikahan itu terjadi ya, malam-malam. Mungkin dia ditutupi mukanya ya, gini nggak kelihatan apakah itu siapa Rahel atau siapa. Pamannya Yakub ngasih kakaknya, bukan Rahel yang dikasih, kasih kakaknya Lea. Ya, Lea di sini ada ya. Dikasih Lea. Mau mungkin bulan madu ya, malam pertama. Tak dibukalah penutup. Kagetlah Yakub. Kok aku nikah sama Lea? Kan aku udah sama Rahel. Nggak tahu apakah jadi malam pertama itu ya. Yuk kaget. Ketemu sama pamannya, paman. Kok sama Lea? Kan aku tidak sama paman, sama Rahel. Oh, kalau kamu mau sama Rahel, kamu harus kerja lagi sama aku. 7 tahun lagi kamu harus kerja sama aku. Oke, kamu harus kerja 7 tahun lagi sama aku untuk mendapatkan Rahel. Waduh. Jadi adat di sana memang begitu, tidak boleh melangkahi kakak ya. Begitu adatnya di sana, di Israel sana. Jadi okelah kata Yakub, dia kerja lagi sama pamannya 7 tahun untuk dapatkan Rahel. Rahel inilah
yang sangat dicintai oleh Yakub. Tetapi Tuhan menutup rahimnya. Bayangin tuh, Tuhan menutup rahim Rahel. Jadi Rahel ini tidak bisa melahirkan. Artinya dia mandul. Kasihan ya. Waduh, lahirlah dari Lea empat anak. Dari pembantu-pembantunya ya. Setiap perempuan ini, Lea maupun Rahel punya pembantu. Cewek-cewek. Lalu kemudian oleh Lea, okelah, Yakub, hampirilah pembantuku ini. Dihampirinya, lahir 4 anak di situ. 4 anak gitu ya. Jadi anak Yakub ini ada 13. 13, satu perempuan, namanya Dina. Itu nama perempuan daripada anak-anak Yakub ya. Nah, barulah lahir dari Rahel. Yang pertama adalah Yusuf. Itu anak Yusuf, anak Rahel yang sangat dikasihi oleh Yakub. Diberikanlah jubah kepada Yakub. Ini jubah ya. Pokoknya pada Yakub ini istimewalah oleh Yakub. Sangat dikasihnya, dikasih jubah, kasih ini. Maka dari itu semua kakak-kakaknya marah kepada Yakub dan Yusuf. Ini papa ini enggak adil, papa ini pilih kasih, papa ini kok pilih kasih, enggak adil. Masa anak yang kecil ini dikasih jubah bagus, kami tidak, padahal kami sudah kerja banyak sama bapak. Bapak nggak adil, bapak ini pilih kasih. Mungkin mereka pergi mengembalakan domba dan jauh mungkinnya. Akhirnya, Yakub pengen ketemu sama anak-anak yang lain. Kemana mereka kok nggak kembali anakku ya? Dimintalah kan pada Yusuf, coba kau tengok dulu anakmu, kakak-kakakmu dulu sana. Kok mereka nggak pulang-pulang ini, Cuk? Coba taruh Cuk di sana, peternakan sana, di pengembalaan, coba taruh dulu. Datanglah Yusuf mencari kakak-kakaknya. Ya, mencari kakak-kakaknya. Masih jauh, kakak-kakak sudah lihat. Itu seorang pemimpi datang, itu gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Ditangkap Yusuf, kemudian Yusuf mau dibunuh sebenarnya ya, tetapi kakak pertama menahan, itu Ruben. Jangan dibunuh dia kan adik kita juga, jangan dibunuh. Kamu Ben, halang-halangi kamu, bunuh aja, jangan. Lalu mereka memasukkan ke sumur, ya, ke sumur, masuk ke sumur dulu. Setelah masuk ke sumur, datanglah pedagang dari Ismail ya, dari Ismail lewat. Gimana kalau kita jual aja Yusuf ini? Jual. Nanti kita bikin skenario Yusuf ini dibunuh, diterkam singa, segala begitulah. Kita lapor ke bapak kita. Ide yang bagus. Dijuallah Yusuf, mendapat uang. Kemudian dibawalah jubah ini kepada Yakub. Papa, anakmu yang kamu kasihi diterkam, beruang, singa, dan sebagainya. Anakmu yang kamu kasihi mati. Ini jubahnya Papa. Jubahnya, kami nggak tahu kenapa bisa begitu Bapak. Maaf, saat itu juga Yakub berkabung, merobek pakaiannya. Dia nangis karena itu adalah anak yang dia kasihi. Nangis. Dia tidak mau dihibur oleh siapapun. Ada Mr. John mungkin main musik, datang ke sana mungkin marah, bisa. Awas, saya tidak mau dihibur. Marah Yakub. Akhirnya berhari-hari tidak makan, tidak minum, dia berkabung, nangis kepada Yusuf. Ya, anak yang dikasih, bayangkan anak yang dikasihi. Bayangkan itu. Ya. Singkat ceritalah ya, kembali ke Yusuf. Kita fokusnya Yusuf. Yusuf dijual ke Tante Poti atau Firaun. Nah, di sana Yusuf ini dijual, kemudian menjadi yang namanya pembantu atau asisten rumah tangga. Dia menjadi asisten kepala di sana. Kepala pembantu. Dia mengkoordinir semua. Baik, kamu penjaga ini dia yang koordinir, dipercayakan. Pemegang kunci lah ya. Ini kan Yusuf 17 tahun.
menjadi 20 tahun usianya. Ganteng, gagah dia. Ini, lihat nih. Ganteng, gagah, mempesona. Datanglah tante Potifar, istrinya Firaun. Melihat Yusuf ganteng begitu. Iya biasalah ya. Cewek ternyata ada juga nafsunya. Pastilah ya. Lihat tante Poti, lihatnya Yusuf ganteng. Wow. Yusuf ganteng nih men. Disuruhnya lah, oke. Tante Poti datang, menyuruh. Oke, security, kamu sekarang pergi ke Tabanan. Wih, mungkin begitu kalau di Bali ya, ke Tabanan. Pokoknya kamu ke Legian. Pokoknya abis itu kamu naik ke Legian, nanti ke sana lah, Melasti. Pokoknya ke sana lah, jauh-jauh. Wih, semua pembantu yang lain disuruh keluar dari rumah untuk menjadikan sesuatu yang sulit ditemukan. Tinggallah mereka berdua. Wih, tinggallah Tante Poti dan Yusuf di rumah. Yusuf kan kepala ya. Kepala tidak di rumah begitu ya. Diatur sama Tante Poti. Apa yang terjadi? Tante Poti merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap Yusuf. Diajak Yusuf untuk biasalah laki perempuan berhubungan biologis, diajak dan Yusuf. Yusuf tidak mau, diajak lagi, Yusuf tidak mau, terus tidak mau. Kemudian sudah bertatapan. Bertatapan. Jangan bayangkan yang aneh-aneh. Bertatapan, kemudian Yusuf harus lari. Akhirnya robeklah pakaian Yusuf. Karena dia tidak mau melakukan dosa yang besar itu. Nanti kalian baca di kejadiannya, apa yang katakan Yusuf? Aku tidak mau melakukan dosa yang besar ini. Aku tidak mau mempermalukan Tuhan. Wish, amazing. Lalu kemudian, karena Yusuf melarikan diri, dibuatlah skenario. Wish, oleh Tante Poti. Ini Yusuf mau memperkosa aku. Yusuf ini memperdaya aku. Ini buktinya bla bla bla. Dan akhirnya didengar oleh Firaun. Firaun tahu Yusuf ini baik sebenarnya, tapi karena kesaksian itu Yusuf harus dimasukkan ke penjara nih. Ini Yusuf nih masuk ke penjara, tetapi di penjara pun saya katakan yang namanya emas tetap akan jadi emas. Yang namanya agen pembaruan akan tetap menjadi agen pembaruan. Karena ya menjadi agen pembaruan di sana. Jadi emas di sana. Kemudian apa? Dia menjadi kepercayaan kepala tahanan. Kepercayaan kepala tahanan. Dan lain sebagainya. Dimana ini saya sampaikan. Emas dimanapun akan menjadi emas. Itulah agen pembaruan anak-anak ya. Kalau kalian mengatakan aku adalah agen pembaruan, maka dimanapun kalian tempatkan harus menjadi agen pembaruan. Yusuf di penjara menjadi agen pembaruan. Apa yang terjadi? Singkat cerita, juru minum, juru roti masuk ke penjara. Lalu mereka berdua, juru minum, juru roti, bermimpi. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu. Singkat ceritanya, Firaun bermimpi. Raja bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya itu aneh. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Lalu kemudian, teringatlah juru minum. Bahwasanya dia dulu bermimpi ditafsirkan oleh Yusuf. Betul, sesuai tafsiran Yusuf terjadi. Akhirnya berbisiklah juru minum ke Firaun. Raja, saya punya kenalan. Siapa? Saya punya kenalan yang bisa menafsirkan mimpi Raja. Siapa dia? Panggil. Siapa Raja? Dipanggillah Yusuf keluar dari tahanan untuk menafsirkan mimpi. Ingat ya, sebelumnya ada beberapa dukun, jampi, paranormal, sihir dipanggil untuk menafsirkan mimpi itu. Satu pun tidak mampu menjelaskannya. Tidak bisa menjelaskan arti mimpi itu. Lalu kemudian raja menceritakan kepada Yusuf. Yusuf, saya bermimpi. Adalah 7 gandum gemuk. Kemudian ada lagi 7 gandum kurus. 7 gandum gemuk dan 7 gandum kurus. Gandum yang kurus itu melilit gandum yang gemuk, kemudian gandum itu mati. Saya nggak ngerti apa arti mimpi itu Yusuf. Kemudian Yusuf,
adalah 7 lembu gemuk. Lembu, makan, enak. Kemudian lagi 7 lembu kurus. Lembu yang kurus ini makan 7 lembu gemuk. Dan semuanya mati. Dimakan oleh lembu yang kurus. Kalau lembu kurus itu tidak gemuk-gemuk. Nggak ngerti aku, Cuk. Apa sih arti mimpiku itu? Tuanku Raja, inilah arti mimpi itu. Wih, sadis. Tuanku Raja, inilah arti mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kemakmuran. Dan setelah itu akan terjadi di negeri kita ini 7 tahun kemiskinan. What? Maksudmu apa itu? Cuk? Inilah arti mimpi itu, Tuanku Raja. Siapa yang bisa manajemen ini semua? Mengelola 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kemudian kemiskinan. Siapa? Yusuf diam aja. Oke, Cuk, saya percayakan kepada kamu. Saya Raja percaya kepada kamu. Saya berikan cincin ini, artinya kamu menjadi nomor 2 di negeri Mesir ini. Ini cincinnya. Kamu yang mengelola semua. Itulah agen pembaruan, anak-anak. Agen pembaruan itu akan jadi emas dimanapun dia berada. Yusuf menjadi nomor 2. Pertanyaannya, apakah Yusuf masih membenci kakak-kakaknya atas perlakuan kakak-kakaknya kepadanya? Tidak membenci. Tidak membalasnya. Tidak membenci. Apakah dia membenci istri Firaun Potifar? Tidak membalasnya. Tidak membencinya. Inilah agen pembaruan. Kalau kamu mau menjadi agen pembaruan masih membenci orang, iri sama orang, engkau tidak bakal bisa jadi agen pembaruan. Oke? Lihat Yusuf. Dia menjadi agen pembaruan. Dia tidak membenci, dia tidak membalas, dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Terakhir ya, sebelum saya menyampaikan tugas paper kalian ya. Ini Paulus ya, sebelum Paulus namanya Saulus. Ya tadi kan orang baik ya, Yusuf kan orang baik, memang baik dari dulu ya. Tapi ini dari yang sisi yang lain, orang penjahat. Penjahat pun bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dengarkan baik-baik. Penjahat pun bisa dipakai Tuhan oleh menjadi alatnya. Kalau kalian tidak mau, maka Tuhan bisa pakai penjahat. Ya, kalau kalian tahu kabar baik ini namun tidak lakukan, engkau berdosa, kata firman Tuhan begitu. Oke, dengarkan cerita ini. Ini Saulus penganiaya jemaat, sangat benci kepada pengikut Kristus, menganiaya mereka dan sebagainya. Mereka luar biasa, perlakuannya kepada pengikut Tuhan luar biasa. Dianiaya, dipukuli, bahkan dilempari batu. Contohnya Stefanus mati dirajang batu oleh anak ini orang. Tetapi dia dipakai Tuhan. Tuhan buat dia buta, Tuhan ubahkan hatinya dan dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Dulu dia pengkhianat teroris, sekarang dia pengasih dan memberikan semua hidupnya kepada Tuhan. Ingat, di Bible ini, Perjanjian Baru khususnya ya, Perjanjian Baru ini ada 27 kitab, tetapi 13 di antara 27 itu yang menulis beliau ini, Paulus. Itulah yang akan terjadi kepada mereka yang dulu teroris, kalau dipakai Tuhan, mereka akan dipakai luar biasa. Ini agen pembaruan. Agen pembaruan, dia sudah mengenal Tuhan, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang ajaib besar. Oke, anak-anak ya, kesimpulannya, kan gitu ya kesimpulannya. Jadilah menjadi agen pembaharuan dimanapun kau berada. Kalau engkau emas, dimanapun tempatkan, tetaplah dari emas. Ya, bermanfaat, berguna dimanapun kalian berada. Pesan Mr. John. Ya, ini pelajaran terakhir. Kalian harus menjadi pembaharuan. Oke ya? Baik. Sekarang saya akan sampaikan tugas paper ya buat kalian ya. Minggu depan kalian presentasi.
Nah, ini dia. Ini sudah saya sajikan di Moodle ya, tugas paper kalian. Papernya nggak usah buat di PPT, bikin di Word, save as PDF, masukkan ke Moodle ya. Kalian akan presentasikan paper kalian. Gimana ini papernya, Mr. John? Nah, temanya agen pembaruan. Bab pertama ngapain kan gitu ya? Bab pertama itu latar belakang ya. Latar belakang itu apa isinya ini ya? Permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak-anak remaja. Apa sih permasalahan yang sedang dihadapi anak remaja? Kalian tuliskan di bab pertama. Bla 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 bla. Kemudian apa? Apa faktor-faktor yang mengakibatkan permasalahan itu? Faktor internal, faktor eksternal, faktor orang tua, gen, apapun itu. Oh, karena teman sebaya dan sebagainya. Teruskan faktor yang mengakibatkan permasalahan itu. Kemudian poin ketiga, rumusan masalah. Apa itu? Ini sebuah pertanyaan. Ya, mungkin begini. Bagaimana bisa keluar? Bagaimana kita harus menjadi agen pembaruan? Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Apa manfaat menjadi agen pembaruan? Nah, mungkin di situ ditanyakan di sini ya. Rumusan masalah ini ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab di bagian 3. Oke ya, sini dia. Oke, di pembahasan kedua ngapain, Mr. John? Ini dia. Agen pembaruan artinya apa? Agen pembaruan. Apa arti agen pembaruan? Mengapa kita harus menjadi agen pembaruan? Oke. Kemudian faktor-faktor masalah di sini tadi, jawab di sini. Apa solusi faktor-faktor itu? Karena faktor gen kah, faktor keluarga kah, faktor teman sebaya kah, atau faktor pemerintah kah? Jawab di sini. Apa solusi dan jawabannya? Oke. Kemudian rumusan masalah kan 2 pertanyaan tuh. Jawabannya di sini, jawab di sini. Misalkan tadi apa manfaat menjadi agen pembaruan? Mungkin di sini pertanyaannya begitu ya. Jawabannya di sini. Manfaat menjadi agen pembaruan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Jawabnya di sini. Kemudian terakhir apa? Kesimpulan dan saran kalian. Kesimpulan saya untuk menjadi agen pembaruan bla 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 bla. Saran saya adalah setiap orang diberikan apa itu ya? Hati nurani yang baik. Pakailah itu menjadi agen pembaruan dan sebagainya. Pasaran kalian lah ya. Jadi di Indonesia ini belum banyak orang yang menjadi agen pembaruan. Saran saya harus menjadi agen pembaruan dan sebagainya. Oke. Teks ini saya sudah share di Moodle. Kalian bisa cek di sana. Ini tahap-tahapnya ya. Oke, terima kasih. God bless you. Kita berdoa. Silahkan buka kameranya. Jadi kapan ya, tanggal 22 ya, kalian akan presentasi secara random ya. Saya akan pilih kalian presentasi. Itu tugas terakhir dari bab 3. Setelah presentasi nanti mungkin saya arahkan untuk kuis agen pembaruan ya. Setelah kuis mungkin nanti akan ada PAS, penilaian akhir semester dan rapotan. Baik, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang tema agen pembaruan. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Pakailah anak-anak ini Tuhan menjadi agen pembaruan. Jadikan mereka jadi garam dan terang. Bahkan jadi gula yang memberikan rasa manis tetapi tidak pernah dapat dipuji. Tuhan berkati mereka Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Oke, God bless you. Tuhan berkati. Kalau tidak ada Terima kasih, Mister. God bless you.